Saat latihan sunyi, suara misterius memanggil, lalu energi raksasa menerjang tubuhnya. Seketika, kekuatan gelap sekte iblis mengalir dalam darahnya. Meskipun kedua tangan pria itu berlumuran darah, ia tetap menghantam tiang kayu dengan pukulan demi pukulan setiap hari sampai puluhan ribu kali. Namun tiang itu sama sekali tidak bergeming. Melihat hal itu, gadis kecil berkata padanya, latihan ini sama sekali tidak ada gunanya. Sambil berkata, ia hendak maju membantu. Belum sempat pria itu bereaksi, gadis kecil mengangkat tangan dan menekan kepalanya. Sekejap tenaga dalam mengalir deras masuk. Pria itu merasa seluruh tubuhnya seperti terbakar api. Detik berikutnya ia meraung dan menghantam. Tiang kayu sebesar gentong pun langsung patah. Namun saat ia berbalik, tidak terlihat siapa yang menolongnya. Tanpa ia sadari yang menyalurkan tenaga adalah gadis kecil yang dipungut ibunya beberapa hari lalu. Padahal gadis kecil itu sebenarnya adalah pemimpin sekte iblis. Saat sedang berlatih di tahap paling krusial, kepala keluarga membawa sesama murid untuk menyerangnya diam-diam. Meskipun saat itu ia sulit menggerakkan tenaga, namun demi bertahan ia terpaksa melawan. Dengan satu serangan, ia membuat 4 orang terpental. Akibatnya ia memuntahkan darah dan tenaganya berbalik melukai tubuh sendiri. Tak berdaya, ia pun melompat terjun dari tebing. Namun, karena suatu kecelakaan, ia justru merasuki tubuh gadis kecil itu dan akhirnya diselamatkan oleh ibu pria tersebut. Akan tetapi pria itu dan ibunya sejak lama selalu ditindas. Kakak tertua di keluarga bahkan berkali-kali ingin mengusir mereka dari sekte. Namun kali ini justru kakak itu dipaksa mundur oleh gadis kecil. Segera setelah kembali ke sekte, kakak itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepala keluarga. Kepala keluarga pun segera waspada karena ia adalah musuh lama yang dulu pernah memburu gadis kecil itu. Mengingat adanya sosok misterius sekuat guru besar, ia pun segera memerintahkan orang untuk menyelidiki. Sementara itu, demi membuat ibunya punya martabat di sekte, pria berbakat biasa itu berlatih keras tanpa henti. Hal ini membuat gadis kecil merasa iba. Ia pun langsung menyalurkan setengah kekuatannya ke dalam tubuh pria itu. Namun, gelombang energi tersebut segera mengundang perhatian kepala keluarga. Ia bertanya langsung pada pria itu apakah pernah bertemu orang luar demi melindungi sang pemberi tenaga. Pria itu dengan tegas menyangkal semuanya. Mendengar jawaban itu, kepala keluarga terpaksa pergi dengan anak buahnya. Begitu mereka pergi, pria itu baru bisa bernapas lega. Ia teringat bahwa kini mendapat bimbingan seorang ahli. Pasti bisa meraih kemenangan dalam pertandingan. Siapapun yang meraih juara pertama akan berhak mewarisi posisi kepala keluarga. Pada hari pertandingan, pria itu naik ke arena pertama kali. Orang-orang segera mengejeknya. Namun saat lawan yang lebih kuat maju justru dipukul mundur dengan satu tinju. Semua orang pun terkejut. Kakak tertua yang menyaksikan itu merasa tidak terima. Ia berniat maju sendiri menantangnya. Namun setelah bertarung sengit, ia tetap kalah. Saat pria itu menggerakkan tenaga dalam, kepala keluarga dengan tajam merasakan kekuatan pemimpin sekte iblis. Ia pun naik ke arena sendiri. Dengan dingin, ia bertanya, apakah pria itu punya hubungan dengan pemimpin sekte iblis? Namun, pria itu tetap tidak mau membuka mulut hanya demi menjaga rahasia gurunya. Melihat begitu kepala keluarga marah besar, ia kembali bertanya apakah pria itu mengenal pemimpin sekte iblis. Melihat pria itu tetap tak bergeming, ia pun langsung turun tangan menghukumnya. Melihat hal itu, sang ibu buru-buru naik ke arena memohon belas kasihan. Namun, justru hal itu membangkitkan niat membunuh kepala keluarga. Karena sejak lama ia memang ingin menghabisi ibu dan anak ini. Ia segera mengeluarkan jurus mematikan untuk merenggut nyawa keduanya. Namun di saat genting itu, pria tersebut tiba-tiba meledakkan kekuatannya, membalikan serangan kepala keluarga hingga terpental.